Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwan fiddin, ahibati fillah, rekan-rekan pemuda Muhammadiyah Masaran yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Utamanya adalah nikmat keistiqomahan, dapat hadir dalam sebuah majelis ilmu pada setiap malam Selasa, dan semoga ini menjadi bukti atau menjadi tanda bahwasanya kita yang hadir ini adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan kebaikan. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi bersabda, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, jadi tanda orang yang dikehendaki oleh Allah akan diberikan kebaikan. Jadi kebaikan itu baik berupa kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Maka tandanya adalah Allah memberikan pemahaman terhadap perkara agama. Jadi selama dalam diri kita ini ada satu semangat, greget gitu, untuk belajar ilmu agama, itu adalah pertanda orang-orang yang dikehendaki oleh Allah diberikan kebaikan. Begitu juga mafhum mukhalafahnya sebaliknya. Kalau orang yang dikehendaki oleh Allah itu mendapatkan kebaikan, difahamkan terhadap perkara agama, sebaliknya orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk diberikan kebaikan, maka dalam diri orang tersebut tidak ada greget gitu, atau tidak ada kerentek untuk mendalami ilmu agama. Nah, semoga kita semua selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk istiqomah hadir di majelis ilmu. Tayyib, ikhwan fiddin, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, panutan kita, contoh terbaik kita, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah berjuang dengan segenap jiwa, raga, harta, nyawa beliau korbankan untuk tegaknya Islam di atas muka bumi ini. Dan alhamdulillah berkat dari perjuangan Rasulullah, kita semua dapat merasakan manisnya iman dan merasakan manisnya Islam. Dan tentunya semoga kita semua dapat melanjutkan dan juga meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Tayyib, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian, yaitu kitab
Adabul Mufrad, yang dikarang oleh Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Al-Bukhari. Jadi kita akan mengkaji kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam sinten? Imam Al-Bukhari. Beliau diberikan julukan sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya orang-orang yang beriman dalam hal hadis. Maka kitab hadis yang paling sahih itu adalah kitab hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Taib, pada malam hari ini kita menuju pada bab yang ke-10. Bab yang ke-10 sudah dibuka semua. Mungkin yang belum bisa dikirim, yang belum masuk grup. Mas Nasir sampun mlebet belum? Mungkin bisa dikirim Mas Udik kalau ada nomornya. Jadi di awal bab ini, rekan-rekan sekalian, Imam Bukhari beliau mencantumkan hadis-hadis yang berkaitan dengan birrul walidain. Itu cukup banyak sekali. Karena birrul walidain ini adalah perkara yang sangat penting. Maka di dalam Al-Quran sering kami sampaikan, Allah selalu menyandarkan perintah untuk beribadah kepada Allah, setelah itu perintah berbuat baik kepada orang tua. Itu ada qarinah, jadi ada keterkaitan. Maka seseorang itu sebaik apapun ibadahnya gitu, sebaik apapun sholatnya, sedekahnya, puasanya, tapi dengan orang tua dia durhaka, maka amal kebaikannya itu tidak ada nilainya. Maka Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan ayat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi setiap perintah yang bersandar itu, orang tua, perintah baik orang tua, perintah ibadah, itu kedua-duanya harus dilakukan. Kalau salah satu di antara keduanya tidak dilakukan, maka amal itu tidak sempurna. Amal itu tidak akan sempurna. Nah, kenapa orang tua? Ya, orang tua ini yang paling berperan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah ada dan tidak mungkin ada tanpa adanya kedua orang tua. Karena beliau adalah wasilah kita semua diberikan kehidupan di dunia ini. Sampai besar ini, bahkan sampai punya anak, bahkan anaknya sudah banyak gitu. Nah, maka ini adalah satu kenikmatan yang patut untuk kita syukuri. Taib, bab yang ke-10. Di situ disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab man adraka walidayhi. Man adraka, barang siapa yang menjumpai walidayhi, kedua orang tuanya. Jadi menangi orang tua, falam yadkhulil jannah, tapi dirinya tidak masuk surga. Bab anak yang menjumpai orang tua tapi dirinya tidak masuk surga. Nah, disebutkan haddatsana Khalid bin Makhladin qala haddatsana Sulaiman bin Bilalin qala haddatsana Suhail an abihi an Abi Hurairah. Jadi hadis ini yang meriwayatkan secara langsung dari Nabi, yang paling akhir, yaitu sahabat Abu Hurairah. Nah, jadi sahabat Abu Hurairah ini beliau langsung mendengar dari Nabi SAW. Untuk sahabat-sahabat yang di awal tidak kita bahas secara
terperinci ya, karena memang bukan kapasitas kita ya untuk mempelajari rawi-rawi ini ya, perawi ini. Karena ada, kalau kita mau mempelajari nama-nama sahabat yang meriwayatkan itu ada kitab khusus ya, namanya kitab Jarh wa Ta'dil, yaitu untuk mengetahui bagaimana kesikohan sahabat ini. Nah itu ternyata ada kitab khusus yang kemudian itu nanti berpengaruh pada kualitas hadis ya. Nah tapi itu bukan kapasitas kita ya. Adapun di sini disebutkan an Abi Hurairah ya. Dari Abu Hurairah, ini sahabat yang kita sudah familiar ya dengan nama beliau dan dengan kisah-kisah beliau ya, dan juga sebab kenapa beliau dinamakan Abu Hurairah ya, karena nama aslinya adalah Abdurrahman ya, Abdurrahman ibn Sahr ad-Dausi. Lah di sini disebutkan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya, beliau berkata raghima anfuhu ya, raghima anfuhu, raghima anfuhu ya, dalam riwayat yang lain disebutkan raghima anfu rajulin ya, celaka itu ya, celaka apa yang celaka? Anfun ya, anfun itu apa? Iya hidung ya, tapi ini bahasa kiasan ya, bukan berarti sing cilaka mung irunge ya, tidak ya, karena dalam Quran juga disebutkan tabbat yada abi lahabi watab ya, celaka ya. Apa yang celaka? Yada ya, yada itu kedua iya, kedua tangan. Tangannya siapa? Abu Lahab. Oh berarti yang celaka cuma tangannya? Tidak ya, tapi itu adalah kiasan simbol ya. Jadi tangan itu bagian dari yang menggambarkan dari seseorang. Itu tangan, termasuk diantaranya adalah hidung ya. Orang kalau tidak ada hidungnya juga nggak wangun dilihat gitu. Lah maka di sini disebutkan raghima itu celaka ya. Rugi, celaka ya, seseorang. Qalu ya. Qalu ini yang berkata siapa? Iya, para sahabat yang mendengar Nabi mengatakan celaka, celaka, celaka itu 3 kali. Nah, tapi karena beliau tidak menyebutkan apa sebabnya, sahabat penasaran. Kemudian sahabat bertanya, siapa? Qalu ya Rasulullah man. Mereka berkata, ya Rasulallahi, wahai Rasulullah. Man napa man artinya ya siapa ya, yang celaka tadi siapa? Disebutkan man adraka walidayhi ya, indal kibari ya, barang siapa yang menjumpai walidayhi, kedua orang tuanya ya. Jadi walidayhi itu dari walidaini ditambah hi ya, karena posisinya sebagai mudhof maka nunnya dihapus jadi walidayhi ya, siapa yang menjumpai kedua orang tuanya indal kibari ya, di saat ya, keduanya apa? Sudah sepuh atau jempo gitu ya, menangi wong tua sedangkan orang tua itu sudah jempo keduanya, au ahadahuma ya, tidak hanya keduanya ya, bahkan atau salah satu di antara keduanya ya, jadi tidak harus kedua-duanya tapi salah satu di antara keduanya. Fadakhalan nar ya, fadakhalan nar ya, maka dia masuk ke dalam neraka ya. Maka maksud dari hadis ini ya, kerugian besar ya, bagi siapa saja yang dapat menjumpai orang tuanya di usia jempo, tapi perjumpaannya itu tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga ya, itu kerugian besar ya. Ibarat kata nopo, orang tua yang jempo itu adalah kunci ya, kunci supaya kita dimasukkan ke dalam surga.
Nah, ini kita sudah tahu kuncinya, tapi tidak mau pegang kuncinya, ya, tidak mau menjadikan kunci ini sebagai wasilah untuk masuk surga. Nah, maka betapa banyak ya, kasus-kasus ya, bahkan dulu yang sempat viral di media sosial itu, ya, ada anak ya, yang membuat surat ya. Surat itu bertuliskan bahwasanya orang tua ini dititipkan di panti jompo. Ya, di panti jompo ya pokoknya wis pasrah bongkoan dengan panti jompo itu sampai nanti ketika meninggal sekalipun ya, sudah dipasahkan ke pihak panti untuk menguburkan. Seolah-olah anak ini sudah tidak mau tahu lagi dengan orang tuanya. Inilah gambaran dari seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ya, maka banyak itu berseliweran kata-kata. Ya, satu ibu mampu mengasuh 5 anak atau 10 anak. Ya, tapi 10 anak belum tentu bisa mengasuh seorang ibu. Ya, itulah gambaran betapa hebatnya ya, perjuangan dan juga pengorbanan seorang ibu yang kadang ini banyak dilupakan oleh para anak ya, apalagi anak laki-laki yang sudah menikah ya, kadangkala ya, baktinya kepada orang tua, padahal kalau dalam Islam ya, konsep dalam Islam anak laki-laki ya, sampai kapanpun itu adalah milik orang tuanya ya, milik bapak ibunya, milik ibunya khususnya ya. Hal ini tentunya berbeda dengan wanita. Kalau wanita setelah menikah ya, maka prioritas ketaatan kepada suami ya. Tapi kalau laki-laki itu menikah, prioritas ketaatan tetap kepada ibu. Maka saya seringkali menyampaikan ya, ketika tausiah nikah itu kepada para wanita, jangan menghalangi surga suami kalian ya. Karena biasanya itu ya, anak laki-laki mereka ya, mungkin tidak baik dengan ibunya disebabkan karena nuruti istrinya ya. Mau jenguk ke rumah ibu ya. Lah kalah harus itu ya, jadi ada suami-suami nah, takut istri. Maka di sini perlu ketegasan ya, dari seorang suami. Ya, jadi kalau misal mau dihalang-halangi berbuat baik ya sampaikan itu surga saya gitu. Kalau kamu pengen dituntun ya, pengen saya tuntun ke surga ya jangan menghalangi surga saya gitu. Nah, maka inilah gambaran dari seorang anak yang menjumpai orang tua di usia lanjut tapi tidak dapat memasukkan dirinya ke dalam surga. Untuk selanjutnya, ikhwan akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah, bab yang ke-11. Lah untuk bab yang ke-11 ini, bab man barra walidayhi zadallahu fi umrihi gitu, yaitu bab barang siapa yang berbuat baik walidayhi kepada kedua orang tuanya, zadallahu fi umrihi, maka Allah akan menambah umurnya gitu. Berarti ini mafhum mukhalafahnya, siapa yang durhaka kepada orang tua maka Allah akan memendekkan umurnya. Maka ini pilihannya ada pada kita. Pengen umure dawa apa cendek gitu. Kalau pengen panjang, berbuat baiklah kepada orang tua. Kalau pendek ya durhaka. Tapi ada juga yang protes. Oh, itu ada anak balelo durhaka kepada orang tua. Ning teko seprene ya isih urip gitu ya. Tapi ada yang baik sama orang tua, tapi matine dhisik gitu. Nah, karena memang begini,
hadis ini dinilai dhaif. Jadi hadis ini dinilai lemah. Sehingga kalau dalam kitab asli tercantum, adapun dalam kitab Shahih Adabul Mufrad, di sini Syalbani itu mengkhususkan yang diambil hanya hadis sahih-sahih saja. Ya, meskipun dhaif, kita lihat isinya. Ya, kita lihat isinya. Karena ini berkaitan dengan fadhailul a'mal, jadi untuk memotivasi kita. Ya, tidak ada salahnya. Ini sebagai motivasi. Ya, haddatsana Asbaghu bin Al-Farad qala akhbarani Ibnu Wahab an Yahya Ibnu Ayyub an Zabban Ibni Faid an Sahl Ibni Mu'ad an abihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi matan hadis itu, isi hadisnya itu tanda kurung 2. Jadi ada tanda kurung buka 2, tanda kurung buka tutup 2. Nah, di dalamnya itu adalah matan, isi dari hadis, isi dari perkataan Rasulullah. Nah, disebutkan oleh Nabi, man barra walidayhi tuba lahu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka beruntunglah dia. Maka keberuntungan untuk dirinya. Matan hadis ini kalau sampai sini tidak ada masalah. Karena jelas kalau orang berbuat baik kepada orang tua, dia akan mendapatkan keberuntungan. Itu satu kepastian. Cuma yang menjadikan hadis ini dinilai dhaif selain dari karena ada rawi, salah satunya perawinya yang dianggap tidak siqah, atau termasuk diantaranya redaksi hadis ini yang tidak sesuai dengan nalar. Jadi tidak sesuai dengan nalar. Nah, di redaksi berikutnya disebutkan zadallahu azza wa jalla fi umrihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah umurnya. Lah ini dinilai janggal. Tadi di awal saya sebutkan anak sing durhaka tapi umurnya panjang. Ada yang berbakti tapi umurnya pendek. Nah, maka hadis yang kedua dari pembahasan malam hari ini adalah hadis dhaif. Lanjut pada bab yang ke-13, ke berapa? 12. Ke-12. Nah, bab ke-12 ini disebutkan babu la yastaghfiru li abihi al musyrik. Artinya napa niki? La yastaghfir. Tidak memohonkan ampun li abihi untuk bapaknya al musyrik, yang musyrik. Jadi bab tidak boleh memohonkan ampun kepada bapaknya yang musyrik. Nah, haddatsana Ishaq qala akhbarana Ali bin Husain qala haddatsani abi an Yazid bin Nahwiyi an Ikrimata an Ibni Abbas. Jadi hadis ini berakhir dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini siapanya Nabi? Kalau Abbas itu kan paman Rasul, berarti sepupunya, sepupunya Nabi. Jadi Abbas, Abbas itu paman Nabi itu kan ada berapa itu? 2, kemudian yang 4 ya, yang kita kenal 4 ya. Masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang Muslim, Islam, dia mengikuti perjuangan Nabi. Ada yang tetap kafir tapi membela dakwah Nabi. Ada juga yang kafir memusuhi Nabi. Ini tiga tipe paman beliau. Yang Muslim mendukung dakwah Nabi itu diantaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, yang beliau terbunuh ketika perang itu. Perang apa nih kok? Uhud ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Abbas. Al Abbas ini paman Nabi.
yang masuk Islam, meskipun disebutkan itu di akhir-akhir. Kemudian tipe yang kedua itu musyrik tapi mendukung dakwah Nabi, yaitu Abu Thalib. Dan yang ketiga kafir, menghalangi dakwah Nabi. Sinten? Iya, Abu Lahab. Abu Lahab. Nah, maka di sini disebutkan dari Abdullah ibnu Abbas. Fi qaulihi azza wa jalla. Yaitu berkaitan dengan qaul. Qaul itu perkataan, pangendikanipun Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 23. Suratul Isra ayat 23. Ayatnya wa imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffun. Fala taqul lahuma uff gitu. Uffin. Lah, artinya imma yablughanna, ada kalanya salah satu di antara keduanya gitu, ahaduhuma au kilahuma, atau bahkan kedua-duanya, itu sampai kepadamu masa tuanya. Kita menjumpai masa tua orang tua kita. Maka disebutkan dalam ayat ini fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uff. Jadi uff itu ya kalau kita bahasakan apa ya? Hus atau mungkin moh gitu ya. Dan sejenisnya. Jadi itu ungkapan-ungkapan apa ya? Iya, ngresulo. Jadi ungkapan-ungkapan ngresulo atau ungkapan-ungkapan Indo. Ya apa kecap gitu. Nah, itu. Ila qaulihi kama rabbayani shaghira. Jadi di dalam ayat ini, ketika menjumpai orang tua tadi jangan berkata hus atau tadi. Nah, kemudian dalam ayat ini disebutkan doa, yaitu doa supaya Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Jadi dalam surat Al-Isra ini 23 sampai ayat 24 itu pertama tadi yaitu ketika menjumpai orang tua dalam usia tuanya, jempo tadi, kemudian dia memohonkan ampun untuk keduanya. Nah, kemudian di sini disebutkan fanasakhatha al-ayatul lati fi baro'ah. Jadi ayat yang menyebutkan doa untuk kedua orang tua, meskipun musyrik itu sudah dinasah. Jadi dinasah itu hukumnya dihapus. Ayatnya tetap, tapi hukumnya dihapus. Berganti dengan hukum baru yang ada dalam surat At-Taubah ayat 113. Yang bunyi ayatnya di situ disebutkan apa? Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Yang artinya apa? Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin. Tidak selayaknya gitu, tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memohonkan ampun lil musyrikin, kepada orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, meskipun sekalipun mereka adalah kerabat dekat mereka. Mimba dima yatabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka jahanam atau neraka jahim. Maka di sini disebutkan
seorang mukmin tidak diperkenankan untuk memohonkan ampun kepada orang musyrik. Ada yang menyebut ayat ini turun berkenaan ketika wafatnya Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu ketika wafat, Nabi mendatangi makbarah kuburannya. Pada saat itu Nabi ingin memohonkan ampun kepada Allah atas paman beliau. Kemudian ditegur dengan ayat ini, tidak sepantasnya seorang Nabi memohonkan ampun kepada orang musyrik, sekalipun itu adalah pamannya, sekalipun itu adalah kerabat dekatnya. Nah, ini tidak diperkenankan. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam tidak layak untuk memohonkan ampun kepada bapaknya yang musyrik. Meskipun nanti dalam tafsir itu disebutkan, ada yang menyebutkan bapaknya Nabi Ibrahim itu orang beriman gitu. Dia menyebutkan orang beriman. Adapun Azar, jadi Azar itu bukan bapaknya, tapi itu pamannya gitu, pamannya yang musyrik. Termasuk nanti ketika ada riwayat, sekarang ini kan yang banyak diperdebatkan, dulu sempat diperdebatkan viral bahkan, yaitu tentang kedua orang tua Rasulullah. Ini masuk surga atau masuk neraka? Karena ada riwayat yang menyebutkan ketika itu ada orang yang menangis karena bapak ibunya meninggal dalam keadaan musyrik gitu. Kemudian Nabi menghibur, inna abi wa abaka finnar gitu. Bapakmu dan bapakku ini sama-sama berada dalam neraka gitu. Akhirnya orang tadi merasa tenang. Nah, dari riwayat ini, diambil satu kesimpulan, oh berarti bapaknya Nabi di neraka. Tapi ada juga yang kemudian dibantah. Inna abi wa abaka. Orang Arab itu menyebut kata abi wa abaka itu tidak harus bapak kandungnya gitu. Nah, yang dimaksud dalam hadis itu bukan bapak kandungnya, tapi ditafsirkan itu adalah pamannya Abu Thalib tadi. Jadi yang masuk neraka bukan bapak, tapi pamannya itu yang meninggal tetap dalam keadaan musyrik. Karena apa? Bapak Nabi dan ibu Nabi itu hidup di masa fatrah gitu. Jadi masa fatrah itu masa kekosongan. Kekosongan antara Nabi sebelumnya dengan Nabi sesudahnya. Nah, maka orang-orang yang hidup dalam masa fatrah ini istilahnya tidak terbebani hukum gitu. Sebagaimana mungkin orang-orang yang hidup atau tinggal di pedalaman tidak tersentuh dakwah sama sekali, maka mereka memiliki hujjah. Ketika nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang apa? Mereka belum sama sekali mendengarkan dakwah Islam atau dakwah kebenaran itu. Dan kebenarannya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Karena memang di sini sampai saat ini juga, bahkan sejak dulu sampai sekarang terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang bagaimana bapak dan juga ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi poin intinya di bab yang ke-12 ini, bab yang ke-12 ini bahwasanya seorang mukmin tidak boleh memohonkan ampun kepada orang musyrik meskipun saudaranya. Lah bagaimana kalau kita takziah gitu, mereka meninggal, kalau itu hanya sebatas memenuhi intinya hak manusia, maka diperbolehkan, selama kita tidak mendoakan dan tidak mengikuti ritual mereka, karena itu adalah bagian dari hablu minan nas gitu. Jadi menjaga hubungan dengan sesama manusia. Maka ayat yang awalnya boleh memohonkan ampun kepada orang tua yang musyrik itu sudah dinasah, sudah dihapus, sudah tidak berlaku hukumnya, diganti dengan hukum yang terakhir ini. Maka dalam kaidah usul fikih itu ada nasih, ada mansukh itu.
Jadi ada yang menghapus dan ada yang terhapus. Seperti contoh yang lain, misal dulu surat Al-Baqarah ayat berapa nggih? 200-an itu disebutkan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan atas kalian ketika ajal itu hendak mendatangi kalian, maka tinggalkanlah khairanil wasiyah, wasiat yang terbaik. Nah, wasiat yang dimaksud itu khairanil wasiyah itu adalah harta benda. Jadi wong ki nek wis arep mati nggih sudah ada tondo-tondone wasiat nggih untuk siapa? Lil walidain wal aqrabin, kedua orang tua dan juga kerabat dekat. Jadi hartanya segera diwasiatkan. Itu dulu. Nah, kemudian turun ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Itu ayat tentang pembagian warisan. Maka hukum wasiat, wasiat secara khusus loh, itu terhapus dengan turunnya ayat pembagian warisan. Nah, meskipun nanti dalam Islam juga harus dibedakan antara hibah, wasiat, dan warisan. Kadang ini banyak orang yang mohon maaf tidak paham. Iki mumpung aku dong mati warisannya tak bagek-bagek saiki. Salah. Masa bagi warisan jek urip. Bagi warisan itu bukan haknya pemilik warisan yang masih hidup, itu bukan warisan. Kalau dibagikan di saat kondisi sehat, JETS itu dibagikan kepada anaknya, misal anak 4, anak 5 didumroto, itu bukan warisan, tapi itu hibah. Jadi pemberian. Dan sebisa mungkin yang namanya pemberian itu ada semacam kesepakatan atau ada hitam di atas putih, supaya nanti ketika orang tua meninggal itu tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi konflik. Jadi kalau orang tua sudah membagi tanahnya di saat beliau masih sehat, sisan dipecah sertifikatnya, sisan diwalik supaya nanti tidak ribut di belakang. Atau yang kedua tadi wasiat. Wasiat itu disampaikan menjelang meninggal. Ketika dalam keadaan sakit, tanda-tanda akan meninggal dunia. Dan itu dibagikan atau ditunaikan setelah meninggalnya. Adapun wasiat nanti ada ketentuannya di hadis yang sesudahnya nanti. Dan yang ketiga warisan. Kalau warisan sudah jelas, dibagikan setelah orang tua meninggal dunia, atau setelah yang mewaris yang akan mewaris itu meninggal. Dan warisan itu dibagikan sesuai dengan konsep Al-Quran. Kalau orang tua meninggal, kemudian warisan dibagi bin adil dumroto, itu menyelisihi Al-Quran. Nah, ini yang harus kita luruskan. Nah, arep di dumroto sebelum orang tua meninggal. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, dibagi sesuai dengan konsep Quran. Kalau tidak dibagi sesuai dengan konsep Al-Quran, maka menyelisihi Quran. Menyelisihi Quran. Dan ini banyak sekali kasus-kasus kejadian seperti ini. Penting adil. Nah, bukan begitu. Quran itu lebih tahu mana yang adil dan mana yang tidak. Laki-laki dapat jatah 2, sedangkan perempuan 1. Nah, ini para orang-orang liberal itu menggugat ayat ini. Ayat ini sudah tidak relevan gitu. Masa wong lanang loro, wong wedok siji, perempuan yang selalu ditindas gitu. Itu mereka aktivis feminis, itu selalu menggembar-gemborkan ini. Padahal dalam Islam, Masya Allah, hikmahnya apa? Laki-laki 2, perempuan 1. Karena apa? Laki-laki itu punya tanggung jawab berat. Misal ketika dia dapat warisan, sama-sama belum menikahnya, pada saat dia menikah, yang harus membayar mahar laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki warisannya berkurang untuk bayar mahar, sedangkan perempuan tambah gitu. Kemudian nanti setelah
berkeluarga, ya, punya anak, ya, yang memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah adalah laki-laki, ya, bukan wanita. Ya, karena wanita tercipta dari tulang rusuk, ya, dan laki-laki yang menjadi tulang punggung. Ya, maka jangan jadikan wanita Anda sebagai tulang punggung karena dia tercipta dari tulang rusuk. Nah, maka di sini, ya, ya, jadi dalam ayat ini, ya, disebutkan tadi telah dinasah, ya, sudah dihapus. Dan yang terakhir, ikhwan fiddin ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, bab yang ke-13. Bab yang ke-13 disebutkan, babu birril walid al musyrik, bab berbuat baik kepada orang tua musyrik, gitu ya. Jadi kalau bab 12 tadi tidak boleh memohonkan ampun kepada orang tua yang musyrik, tapi bukan berarti tidak memohonkan ampun itu terus kita tidak berbuat baik, itu tidak. Ternyata ada anjuran berbuat baik kepada orang tua meskipun, ya, dia dalam keadaan musyrik. Ya. Wong tua musyrik saja harus kita taati, ya, apalagi orang tua, ya, tidak musyrik atau muslim, gitu, ya. Nah, ini disebutkan haddatsana Muhammad bin Yusufa qala haddatsana Israil, ya, Israilu qala haddatsana Sammaku an Mus'ab, ya, an Mus'ab bin Sa'ad an abihi, ya, Sa'd bin Abi Waqqas. Ya, nah ini dari terakhir ini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, tentunya nama Sa'ad bin Abi Waqqas ini enggak asing lagi. Ya, karena beliau ini termasuk di antara sahabat yang ketika tinggal di Mekah, ya, itu bisa dikatakan apa, ya? Kalau wanita itu kan disebutnya bunga desa gitu. Kalau laki-laki sebutnya apa, Mas Dwi? Ya, kumbang. Saya kumbang, gitu, ya. Ya. Lah jadi pokoknya ini Sa'ad bin Abi Waqqas itu apa namanya, idolanya orang di Mekah pada saat itu. Kemudian beliau berkata, beliau berkata, nazalat fiya, arba'a ayatin min kitabillah. Telah turun kepadaku, arba'a. Arba'a atau arba'u ini. Arba'a. Mudhaf maf'ul. Telah turun, kepadaku 4 ayat min kitabillah, dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kanat ummi, khalafat alla ta'kula wala tashraba hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini beliau punya ibu. Ibunya ini berjanji, gitu, atau ibunya ini bersumpah, bahwasanya beliau tidak akan makan, la ta'kul wa la tashrab, orang mangan, orang ngombe. Sampai kapan? Hatta ufariqa Muhammadan, sampai saya meninggalkan, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya itu sumpah, karena pada saat ini beliau menyembunyikan keislamannya. Dan pada saat itu ibunya mengetahui akan keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ibunya ngomong, pokoknya kalau kamu tidak kembali ke agama nenek moyangmu, ibu ora bakal mangan, ibu ora bakal ngombe, gitu. Ini kata ibunya. Nah, meskipun nanti ada riwayat yang menyebutkan saat ini beliau menjawab, Bu, andai kata nyawa ibu itu 100 atau 1000, kemudian nyawa itu keluar satu persatu, saya tidak akan pernah meninggalkan ajaran Muhammad. Itu kata Sa'ad, menunjukkan akan
kuatnya iman beliau. Mendengar perkataan saat itu ya ibunya putus asa. Wah ini kok timbangnya keluwen gitu. Akhirnya makan. Lho jawabannya jelas kok, nyawane 1000 nyawane 100 ya ora bakal meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Lah ketika itu fa'anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla menurunkan ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kata Allah, jadi sekiranya keduanya memaksamu, jahadaka, jadi bersungguh-sungguh untuk menekan, memaksamu, ala an tusyrika bi, yaitu untuk menyekutukanku, menyekutukan Allah, maka kata Allah ma laisa laka bi ilm, yaitu sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan atau ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Oh berarti ada hal-hal tertentu di mana kita tidak boleh taat. Tidak boleh taat. Salah satunya apa tadi? Ketika mereka memaksa kita untuk meninggalkan akidah yang benar. Jadi dalam hadis itu disebutkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal seorang istri itu kan harus taat kepada suami. Tapi ada kalanya istri tidak boleh taat. Kapan itu? Di saat suami memerintahkan keburukan atau kemaksiatan. Jadi kita tidak bisa main menang sendiri. Kowe kudu ngene. Terus didalili wong wedok kuwi kudu taat karo bojo. Ternyata yang diperintahkan kemaksiatan ya ndak boleh. Ndak boleh. Suami mengatakan kepada istri, wis kowe nek metu rasah kudungan, ayu ra kudungan. Lah, ini bermasalah ini. Ya bermasalah ini. Lah, maka ndak boleh gitu. Jadi yang harus ditaati dari perintah itu adalah perintah kebaikan. Dan Allah katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka atau bergaulah dengan keduanya di dunia ini dengan baik. Jadi justru ketika seorang anak itu sudah mungkin dia memeluk Islam berbeda dengan keyakinan bapak ibunya, dia harus menunjukkan perkataan dan perbuatan baik kepada keduanya. Karena apa? Boleh jadi perkataan dan perbuatan baik itu menjadi wasilah supaya kedua orang tuanya mendapatkan hidayah. Jadi tidak kemudian setelah Islam dia menampakkan ya seolah-olah Islam itu keras gitu ya, dengan keyakinan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik gitu ya, sehingga dia tidak mau taat kepada orang tua. Tidak pernah mungkin melihat orang tua, menengok orang tua ya, dengan dalih wong tuaku musyrik. Lah ini tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Betapa banyak ya kisah-kisah, kejadian-kejadian yang orang tua itu tertarik ya kepada anaknya ya, setelah anak itu masuk Islam, kemudian dia menampakkan perilaku yang baik. Lah termasuk kita ngaji juga begitu. Jadi kita ngaji itu ya harapannya semakin bakti kepada orang tua. Jadi bukan karena ngaji kemudian kita memahami sesuatu yang ternyata sesuatu itu bertentangan dengan orang tua kita vonis orang tua kita. Wah, bapak ini ahli bid'ah ngoten nggih. Sesat gitu. Malah justru apa? Ya, itu orang tua semakin antipati, bocah iki ngaji ora tambah HP, malah tambah itu ngelek-elek gitu. Ya, tidak menebarkan kesantunan gitu ya. Malah justru ngaji kok seolah-olah anakku dadi serem bar ngaji. Ini bermasalah. Nah, maka harus dilakukan dengan cara-cara yang hikmah. Selanjutnya sebenarnya poinnya di
ayat yang pertama ini. Kalau ayat yang kedua, tiga dan empat ini tidak ada kaitannya dengan berbakti kepada orang tua. Tapi sekilas saja ya, kita kaji juga sebelum kita tutup. Wasaniyah, ya, dan yang kedua ini ayat yang diturunkan oleh Allah berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dalam Quran itu ada ayat-ayat atau surat yang memiliki latar belakang diturunkannya ayat itu. Ya, atau kalau dalam ilmu tafsir kita kenal dengan asbabun nuzul, yaitu untuk Quran. Ya, kalau hadis ya, ada asbabul wurud, ya, sebab munculnya hadis itu. Nah, yang kedua, ini kuntu ahadtu saifan, ya, a'jabani. Ya, jadi ketika itu setelah perang, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini beliau melihat ada sebuah pedang, ya, yang mana pedang ini a'jabani, ya, membuat diriku takjub, ya, mergo pedangnya wapi gitu, ya, a'jabani. Nah, kemudian beliau fakultu ya Rasulullah, ya, saat ini berkata, wahai Rasulullah, habli hada, ya, serahkan atau berikan pedang itu untukku wahai Nabi. Ya, nah, kemudian turun ayat fanazalat yas'alunaka anil anfal, ya, surat Al-Anfal yang mereka itu bertanya tentang pembagian Al-Anfal, ini kok harta rampasan perang gitu, ya. Karena pada saat itu harta rampasan perang itu, ya, yang berhak untuk memiliki adalah Rasulullah SAW. Ya, tapi setelah itu nanti ada pembagiannya. Ya, ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Nah, ini maritu, ya, fatani Rasulullah SAW. Ya, aku sedang sakit. Ya, fatani ya Rasulullah. Kemudian Nabi mendatangiku. Ya, jadi Nabi menjenguk, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, ini uridu an uqassima mali. Ya, wahai Nabi, saya pengen bagikan hartaku. Ya, jadi ini sahabat didatangi Nabi menjelang kematiannya. Ya, ini menunjukkan nek wong wis arep mati, we ora butuh bondo. Ya, sehingga apa? Beliau pengen ngedum ke bandane. Lah beliau berkata, ya, fa'auso binisfi. Ya, ya, apakah, ya, aku boleh apa? Mewasiatkan sepertiga. Ya. Fa'auso binisfi. Apakah aku boleh mewasiatkan setengah, ngapunten. Nisf itu setengah. Boleh enggak saya ini mewasiatkan setengah dari hartaku? Ya, jadi setengah, ya, dari harta kekayaan itu diwasiatkan. Ya. Ya. Faqal la. Ya, kemudian Nabi berkata, jangan, tidak. Ya, jadi kalau kita punya harta setengahnya kok diwasiat kayak untuk siapapun itu, ya, maka tidak boleh setengah, itu tidak boleh kakean. Kenapa terlalu banyak? Ya, karena ada orang-orang yang memiliki hak untuk menerima harta waris, ya, warisan. Ya, sedangkan dalam surat An-Nisa itu disebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Hendaknya mereka itu khawatir, takut setelah peninggalan mereka itu nanti mereka meninggalkan generasi-generasi di'af, lemah. Nah, para ulama tafsir itu menafsirkan ayat itu kan berada di tengah-tengah di antara ayat yang menyebutkan tentang pembagian harta. Maka penafsiran yang paling kuat, dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah, itu adalah lemah secara finansial. Jadi wong tua ku ya ora mung mikir dienggo awake dhewe, pengen sedekah jor-joran. Ning lali anak-anake doran duwe. Jadi jangan sampai kita meninggalkan mereka dalam keadaan
tidak punya apa-apa, lemah secara finansial itu. Atau sebaliknya, ada juga wong tuwa ki ora mikirne dhewe, buandane akeh, tapi semuanya ya diberikan kepada anak turunannya. Ya, bahkan putune ya wis dijatah. Ya kae lemah neng kono, ya, 5 hektar gitu. Tapi untuk dirinya ya, dia bakhil, dia pelit. Lah ini juga nggak boleh. Nah, maka dalam urusan harta ini yang tengah-tengah. Ya, tengah-tengah. Faqala la faqultu as-sulus, wahai Nabi, kalau setengah ndak boleh, sepertiga boleh ndak? Ya. Kemudian fasakata fakana sulus ba'dahu jaizan. Nabi diam. Ya. Lah ketika Nabi diam ini menunjukkan sifat takrir. Ya, diamnya Nabi itu ya menunjukkan kebolehan. Ya, Nabi tidak melarang. Artinya silahkan. Berarti wasiat ya, ketika menjelang mati itu, wasiat itu dari harta yang kita miliki itu maksimal ya, paling banyak pinten? Sepertiga. Ya, sepertiga. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau kurang boleh. Nah, adapun ayat yang keempat, inni syaribtul khamra. Ya, yaitu pada saat ini minum khamr. Ya, di saat khamr belum diharamkan. Jadi dulu itu pengharaman khamr itu bertahap. Inilah indahnya Islam. Awalnya mubah, jadi makruh jadi haram. Mubah, dulu awalnya boleh. Bahkan Al-Quran itu secara fair mengatakan ketika yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Mereka tanya, hukum khamr wal maisir, minuman keras dan judi. Nah, dijawab fihima ismun kabir, di dalamnya terdapat dosa besar, wa manafi'ul linnas, tapi ada juga manfaatnya bagi manusia. Ada tidak yang merasakan manfaat dari judi? Yang merasakan manfaat dari khamr? Ada. Ya, jadi Quran fair sekali menyebutkan ya dosane gede ning manfaate ono. Kemudian setelah itu makruh ya, bagi siapa? Orang yang sholat. Karena ada kejadian sahabat itu habis pesta miras ya, kalau kita bahasanya sekarang miras gitu ya. Ya, jadi kalau dulu ya pesta khamr. Lah setelah itu tiba waktu sholat ya, bagusnya dulu tuh gitu ya, minum khamr nek wae sholat nah saiki kan wong nek wis mendem ra gelem sholat gitu ya. Nah kemudian salah seorang sahabat maju menjadi imam ya, ada banyak riwayat sahabat, siapa yang menyebutkan sahabat Umar ya, ada menyebutkan sahabat yang lain. Nah, ketika itu sahabat ini mengimami membaca surat Al-Kafirun. Pada saat baca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, lanya enggak dibaca. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Kan salah kaprah. Hei wong kafir, aku nyembah apa-apa sing mbok sembah. Ilang lane tok. Maka turun ayat, la taqrabus sholata wa antum suqara. Janganlah kalian taqrabus shalah, mendekati salat itu janganlah kalian salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian itu benar-benar mengetahui apa yang kalian ucapkan. Jadi ya makruhnya itu kalau pas mendekati sholat. Jadi nek arep sholat ku nek iso aja mendem sik. Kalau bahasa sekarang ya jangan minum khamr. Nanti kalau jauh jaraknya ya dikasih jarak lah. Ya, biar nanti kalau habis minum kesadarannya pulih kembali. Dan setelah itu nah ini salah satunya kejadian ini, saya minum khamr ma'aqaumi minal ansor, bersama orang-orang Ansor. Fadaraba rajulun minhum anfi bilih ya Jamal. Pada saat itu ada salah seorang kaum minal Ansor, tadi dia minum dengan orang Ansor. Tiba-tiba ada orang yang memukul, rajulun daraba rajulun minhum. Salah satu di antara mereka itu memukul anfi, irungku, hidungku, di satu tempat namanya Lahyai Jamal.
Ya, ini tempat yang berjarak sekitar 7 mil dari Madinah. Ya, dipukul. Nah, fa'ataitun Nabi, kemudian beliau mendatangi Nabi, melaporkan kejadian itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat atau ayat yang mengharamkan khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalish syaitan. Nah, jadi dari ayat itulah khamr pada saat itu diharamkan. Jadi ternyata dalam berdakwah itu ada tahapan-tahapannya. Mungkin kalau pada saat itu seketika, karena orang-orang Arab pada saat itu khamr itu minuman wajib gitu ya. Jadi minuman wajib. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, langsung turun ayat haram. Wah, mungkin banyak penduduk Arab yang mereka antipati terhadap Islam. Tapi bertahap dulu. Mubah, makruh. Bahkan ketika pengharaman ayat itu dikisahkan Madinah pada saat itu banjir khamr. Karena setiap yang memiliki khamr, bahkan khamr pada saat itu ditando gitu ya. Jadi di rumah itu nando khamr. Saya kira enak apa-apa nih, tuku neng warung itu enak apa-apa nih. Lah tandonnya tandon galon, bahkan tandon saya kan tandon banyu gitu. Nah, tandon banyu itu tandon khamr. Maka ketika itu semuanya ditumpahkan di depan rumah-rumah mereka. Karena mereka sudah memiliki kesadaran dan mereka menerima itu. Nah, maka inilah diantara thariqah, cara di dalam berdakwah, yaitu dengan hikmah. Ada urutan-urutan yang harus dilalui. Jadi hadis ini sahih di dalam kitab Sahih Muslim, kitab Fadailus Sahabah. Tayyib ikhwan rahimani wa rahimakumullah, rekan-rekan pemuda yang dimuliakan oleh Allah, tepat 1 jam kurang lebih yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini, 4 hadis dari kitab Adabul Mufrad. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, menjadi pelajaran untuk kita semua, dan tentunya menjadi motivasi untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tayyib, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari majelis kita akhiri, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.